Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina WK Benita, NIM 1904648. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Proposal saya berjudul Pengembangan Media Minibook Infografis untuk Pembelajaran Sejarah Siswa Kelas 11. Nah, di dalam proposal tersebut ada beberapa komponen penting yang harus ada yang kita lihat di PPT ini. Yang pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang masalah terlebih dahulu. Nah, latar belakang masalah saya dalam proposal ini dengan melihat kondisi pembelajaran sejarah di sekolah yang masih terfokus kepada buku yang membuat sejarah terkesan membosankan, lalu ditambah lagi kurangnya model dan gaya belajar serta kurangnya pengembangan media yang dikembangkan oleh guru bidang studi sejarah. Maka pentingnya pengembangan dan penggunaan media pembelajaran ini guna untuk merangsang dan menarik perhatian siswa agar proses belajar mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, dengan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah, maka pembelajaran sejarah itu terfokus pada buku teks yang memuat banyak kata dan kurangnya pengembangan media pembelajaran. Untuk itu, dari latar belakang masalah ini dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran sejarah yang masih terfokus kepada buku teks. Yang kedua, kurangnya pengembangan media pembelajaran sejarah oleh guru bidang studi sejarah sendiri. Yang ketiga, siswa yang sering merasa jenuh terhadap pembelajaran sejarah sendiri. Selanjutnya kita akan membahas batasan masalah. Guna batasan masalah ini agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi dan terfokus di SMA Kartika 15 Padang. Nah, di dalam minibook ini juga memuat materi tentang proses masuknya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan media minibook infografis terhadap hasil belajar siswa dan kelayakannya pada pembelajaran sejarah di SMA Kartika 15 Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran sejarah di SMA dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran sejarah. Pengembangan dari penelitian ini dipergunakan untuk studi relevan yang nantinya penelitian tersebut juga relevan dengan penelitian ini. Nah, yang kedua ada manfaat praktis, yang mana ada manfaat bagi siswa. Nah, penelitian ini manfaatnya bagi siswa yaitu dapat mempermudah proses belajar peserta didik serta dapat dijadikan media belajar yang menyenangkan. Yang kedua, minibook infografis ini dapat membantu siswa memahami materi secara cepat, tepat, dan mudah. Yang ketiga, media minibook infografis ini dapat membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran sejarah karena memuat ide pokok, timeline, dan yang disusun sedemikian rupa. Nah, yang kedua adalah manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru ini untuk menjadi pertimbangan penggunaan media pembelajaran minibook infografis dalam pembelajaran sejarah serta meningkatkan motivasi guru dalam mengembangkan media pembelajaran sejarah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan pengalaman langsung tentang pengembangan media ini untuk pembuatan minibook infografis yang berguna untuk membantu siswa dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang spesifikasi produk. Tentu saja dalam penelitian ini terdapat spesifikasi produknya. Yang pertama, di dalam minibook infografis ini berisikan ide-ide, timeline, dan ringkasan materi yang bersumber dari buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, di minibook infografis ini juga menggunakan aplikasi desain grafis.
Yang ketiga, minibook infografis berisi materi tentang proses kedatangan penjajahan bangsa Eropa, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dan dapat dibuat juga sesuai dengan materi yang tercantum di dalam KD. Yang selanjutnya, minibook infografis dapat dijadikan media pembelajaran secara mandiri. Yang selanjutnya, minibook infografis dapat dibawa kemana-mana dan praktis karena desainnya yang sangat tipis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian dari pembelajaran sejarah dan pengertian sejarah sendiri. Kita dapat lihat ya dari PPT ini apa itu pembelajaran sejarah, pengertian sejarah. Selanjutnya ada pembelajaran sejarah itu apa gitu. Terus ada media pembelajaran. Karena ini penelitian tentang media pembelajaran, maka pengertian media pembelajaran juga diperlukan. Yang pertama, media pembelajaran merupakan suatu teknologi bahwa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran gitu. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi dan manfaat media pembelajaran ini dapat membantu mempermudahkan peserta didik dan pendidik memberikan pengalaman belajar yang baru dan lebih nyata, menarik perhatian dan minat belajar peserta didik, dan dapat membangkitkan atau menyamakan antara teori dengan realitanya. Selanjutnya yaitu minibook infografis. Nah, apa sih itu minibook? Minibook menurut Burda adalah buku berukuran kecil yang dapat dijadikan media untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa terutama dalam hal membaca. Dalam buku sumber dosen LPTK, minibook adalah buku kecil yang terdiri dari beberapa fakta menarik yang untuk topik tertentu. Nah, juga di sini juga ada infografis. Karena ini minibook infografis, tadi juga ada minibook dan sekarang ada infografisnya. Nah, infografis itu merupakan visualisasi data, gagasan informasi, atau pengetahuan melalui bagan grafis, jadwal, dan lain sebagainya, agar data, gagasan, informasi, pengetahuan dapat disajikan lebih dari sekedar teks yang memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. Nah, selanjutnya yaitu tentang studi relevan. Studi relevan yang saya gunakan di sini yaitu ada skripsinya Via Wulandari yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran E-book Infografis sebagai Penguatan Kognitif Siswa Kelas 10 MIA. Yang kedua ada Alif Luganta 2020 Pengembangan Leaflet sebagai Media Pembelajaran Sejarah Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa saya mengambil pengembangan leaflet ini juga merupakan studi relevan karena dia sama-sama menggunakan infografis yang dibuat dengan infografis maksudnya gitu. Terus selanjutnya ada kerangka berpikir, yang mana dari kerangka berpikir pertama kita ada melihat terlebih dahulu pembelajaran sejarah itu di sekolah bagaimana. Yang kedua permasalahan yang dihadapi. Jadi pembelajaran di sekolah itu permasalahan apa yang dihadapi dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Selanjutnya setelah kita dapatkan permasalahan, maka pengembangan lalu dilakukan pengembangan media pembelajaran minibook infografis. Lalu setelah pengembangan media ini selesai, adanya diuji kelayakan. Nah, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian di sini adalah sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditemukan. Jenis penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Menurut Sogi Sugiono, Research and Development adalah sebuah metode penelitian yang berhubungan dengan pembuatan produk, yang mana adanya sistem pengujian serta keefektifan produk tersebut. Pada tahap ini, peneliti menggunakan media minibook infografis sejarah untuk pembelajaran sejarah siswa kelas 11. Nah, model pengembangan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu model ADDIE atau ADI, merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif. Sejalan dengan pendapat Mulenda, Chong 2016 menyatakan bahwa ADIE adalah model yang mudah digunakan dan dapat ditetapkan dalam kurikulum yang mengajarkan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, dari model ADIE ini, yang pertama yaitu analisis.
Tujuan dari dilakukannya analisis adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran sejarah. Setelah dilakukan analisis, dilakukanlah desain, yang mana dilakukan desain ini untuk menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pemateri pokok pembelajaran. Yang kedua, merancang dan membuat kerangka minibook infografis. Selanjutnya ada tahap development. Pada tahap development ini, tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran minibook infografis berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Jadi yang terakhir ada selanjutnya ada implementasi, yang mana pada tahap implementasi ini bahan ajar minibook infografis yang telah dikembangkan diimplementasikan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Penulis melakukan uji coba produk kepada siswa dan guru mata pelajaran sejarah untuk melihat seberapa berpengaruhnya media ini terhadap pemahaman siswa di kelas. Selanjutnya evaluasi, yang mana tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan guna untuk melihat keefektifan bahan ajar minibook infografis terhadap pembelajaran siswa di kelas. Nah, teknik analisis data yang digunakan di sini adalah menggunakan skala Likert yang disusun dengan menggunakan kategori positif. Artinya, pernyataan positif memperoleh nilai tinggi dengan alternatif jawaban sebagai berikut. Menurut Sugiono, ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu masing-masing nilainya ada sangat setuju ada 4, setuju ada 3, tidak setuju ada 2, sangat tidak setuju ada 1. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Saya menggunakan penilaian skala Likert menggunakan rumus menurut Pak Zafri adalah seperti berikut. Nah, yang terakhir ada daftar pustakanya. Saya ambil dari buku juga dan ada dari jurnal. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.